baru kita pompa. Kita pompa lah sampai 1,2. Nah ini bocor berarti. Memang bocor ini, bocor ya. Bocor. Ini memang bocor. Ini tes tuh. Kalau dia tidak boleh bocor, 1,2 boleh bocor. Tapi jangan dipompa sampai lebih 1,2, ini jebol selang-selangnya. Maksimal 1,2, ya. Kalau lebih jebol, Pak? Jebol, lama ini kan juga kemampuannya kalau ini kan selang, ya kan? Jebol deh, ini kalau pompa sampai 3 kilo, jebol semua lah. 3,2 ya. Jadi kalau dia jebol begini, Pak, kayak mana? Iya kan diperbaiki nih, ini selangnya bocor nih, ini bocor nih. Atau pompanya bocor, dia mana yang bocornya ganti. Atau Ini atas nih, ini tutup sunatnya buat, ya karet tetek itu bocor. Nah itu coba, cara tahu ya, 4,2. Oke, itu mengecek kebocoran sistem. Kalau udah kita sistemnya nggak bocor, baru kita cek tutupnya ini. Nah, tapi bisa juga tutupnya bocor kan? Nah, kita cek tutupnya. Kita udah nggak ada bocor itunya. Sekarang kita cek tutupnya ini. Ini tutupnya tadi. Lalu ini tutupnya nih. Oke ini. Tutup dari ini kita pasang sini. Pasang sini. Pasangkan. Bukan ini tukar itu. Ya. Nah, kan ini terpasangkan di sini. Tutupnya ini tadi memiliki apa? Bisa menahan tekanan sampai 1,3. berapa ya? Hmm? 0,9 ya, 0,9 ya. 0,9 dapat dari mana, Pak? Biasa di sini tulisannya 0,9 sebenarnya ya. Jadi standarnya itu biasa 0,9 0,7 gitu. KPA itu, Pak? Iya. Satuannya. Iya. Belum pas, Pak. Oh ini macet nih, jangan lagi tuh. Ya bagus. Ini lagi. Ah itu. Nah ini. Jadi tutupnya ini dia dulu katup sini, ya. Ada katup vakum, ya. Ada katup tekanan, ada katup vakum. Katup tekanan ini, ketika tekanannya melebihi daripada 0,9, dia akan terbuka. Terbuka, maka dia uap air akan disalurkan kembali dia. Ini kan menutup sini. Ini tekan ini untuk sini. Iya, iya. Nah, ketika tekanan ini melebihi 0,9, maka ini akan tekan ke atas. Air kembali masuk ke tangki cadangan. Cadangan itu. Ya kan? Iya, iya, Pak. Nah, ketika mesin sudah berhenti dingin, tadi kan yang air sini kan keluar sini. Otomatis akan vakum di sini kan? Karena air berkurang maka terjadi vakuman. Sama lah kalau kita dalam fisika kan, kalau ada tabung kita panaskan, menguap airnya, kita tutup, kita dinginkan, kan bisa ngepres ya karena vakum di dalam kan. Nah, ketika mesin dingin terjadi vakuman, otomatis ini ada katup vakumnya, yang ininya, katup vakumnya ini. Nah ini katup vakum. Katup vakumnya akan membuka, mengisap udara dari sini, air dari sini, airnya masuk ke balik dalam. Maka yang perlu ceknya adalah kerja dari katupnya. Nah, kita cek. Pasang, kita pompa. Kita lihat di sini, pompa sampai 1 kilo, dia akan turun. Tapi turunnya itu bertahan di 0,7 harusnya. Dia turun habis. Ini turun habis berarti sudah nggak bagus tutupnya. Ini terus 0 lagi kan, berarti tutupnya nggak bagus. Jadi ganti, Pak, ya? Ganti. Nah itu ngeceknya. Jadi ngecek pertama, kita ngecek kebocoran sistem. Kalau nggak ada, cek tutupnya. Tutupnya itu mesti 0,7 berhenti ya.
Ketika dia turun di Mesti pas, 57, Pak. hah? Mesti pas di 0,3. Iya, lebih kurang lebih nggak apa-apa. Hmm. Jadi kalau misalnya jangan turun terus ke 0, ini kan turun ke 0 nih. Iya Pak. Kasih ya cepet tinggi dia turun lagi 0 dia. Berarti nggak bagus dia, bocor ya. Tekanannya nggak ada. Berarti tutupnya perlu diganti. Itu kira-kira kalau kita kasih tekanan berapa maksimal Pak? Untuk tutup 0,9. 0,9 Pak. Heeh. Sesuai dengan spesifikasinya Pak. Iya. Kalau yang di sini tadi Pak 1,2. 1,2. Mm-mm. Ini 1,2 terkasih tadi. Kalau 1,2 dia nggak boleh bocor. Oh berarti kalau 1,2 bertahan kayak gitu Pak. Iya, bertahan. Jadi Kalau nggak ada kebocoran dia dia nggak turun sama sekali pun. 1,2. Jadi kita 1,2 kita biarin aja. Kita biarin sampai dia batas tengah 30 detik 1 menit biar aja. Kalau turun dia tidak bocor. Ingat, bocor belum tentu keluar. Ke dalam juga bisa bocor. Oh, di bagian sekat-sekat Di dalam perumbak mesin. Yang penting kalau turun masih ada bocor. Ya, kalau bocor keluar masih gampang kok, bocor ke dalam baru ya bongkar mesin. Kalau ada dari oli. Kalau Ya, udah, bisa oli dia. kalau udah bocor gitu Pak, itu tuh kasus yang oli campur yang Iya, ada air. itu. Oh, itu bocor dari Makanya campur air dia. Itu ya, Pak. Kayak susu dia. Iya, iya, Nah. Dia dari mana maksudnya? Maksud dari katup dari silinder head itu, pakai silinder head. berarti bagian blok Pak. Blok. Ya, mungkin silinder headnya udah bengkok. Bisa dilihat ini bengkok ini, panas, orang operasi bengkok dia. Nah, makanya tidak kalau mesin-mesin gini kalau panas dia bisa bengkok silinder headnya. Jadi itu kita ngecek tekanan ini supaya mengetahui bahwa tidak ada yang bocor sistem ini. Kalau bocor keluar, misalnya selain bocor ya gampang, perbaiki aja kan ganti kelangnya. Yang repot kan bocor di dalam. Nah, bocor di dalam kan kelihatan. Maka kita cek, ketahuan turun dia 1,2 tuh dulu. Oh, berarti bocor nih. Tengok nggak ada bocor dalam, berarti lari ke dalam masuk ke oli. Olinya jadi selusu kan? Nah, itu terjadi sering. Jadi nggak perlu kita buka-buka, kita tahu bocor di dalam. Kalau Ukur. itu tandanya si pemilik mobil itu apanya yang kesalahan dia Pak? Kalau terjadi seperti itu. Biasanya mungkin panas dibiarin. Overheat Pak. Overheating. Berarti terlalu lama. Mungkin airnya kurang, kosong, dia berjalan terus. Oh iya iya. Atau penggunaan air biasa ada pengaruh nggak Pak? Nggak. Atau bulan gitu? Bulan itu nggak ada hubungan dengan itu. Bulan itu hanya fungsinya 2. Pertama supaya tidak berkarat di dalamnya. Ya. Yang kedua supaya menirukan titik beku. Tapi katanya lebih tinggi titik beku bulan ini Hah? daripada air. Lebih tinggi apa bulan ini daripada air biasa Pak? Apa aja Titik titiknya? didihnya. Jadi Bulan bukan menaikkan titik didih. Diusut bulan itu menurunkan titik beku. Atau titik beku supaya tidak gampang menjadi es, membeku. Bayang mobil ini kan sering digunakan di Eropa. Kalau digunakan di luar negeri di negara dingin, Iya. di Eropa. Ini jadi es ke dalamnya. Es. Jadi es kan? Bayangkan jadi es, mobil bisa gitu Pak. Macet lah kan? Macet. Pompanya macet kan? Makanya pasang kulan supaya nggak membeku dia. Jadi kulan itu mestinya supaya nggak membeku. Bukan titik-titik, salah itu. Jadi kalau di Indonesia pakai air biasa itu cukup Itu Pak? cukup. Nggak ada masalah, Tapi kan yang kedua fungsinya kan supaya nggak berkarat. Oh iya iya. Itu fungsi keduanya. Tapi kan Supaya banyak tidak yang berkarat. berkarat Jadi airnya. di Indonesia fungsinya supaya nggak berkarat. Kita gunakan bahan patni tambel. Tapi untuk bekunya nggak perlu. Ini udah dicek kalau ada yang bocor Pak. Sedangkan di situ bocor. Apakah bisa langsung kita simpulkan oh di dalam nih yang apa nih gitu? Bisa. Bisa langsung bisa. Kita buka aja oli Langsung aja campur itu. Campur ini Pak. Iya. Oh, cek aja sih. Ya oli aja. Langsung di dalamnya dia. Oh. Udah bercampur kayak susu gitu Pak. Iya. Soalnya pernah saya dengar gini Pak dari orang bengkel juga katanya kalau pakai coolant katanya titik didihnya lebih tinggi. Kalau air 100 derajat udah mendidih kan. Kalau coolant katanya bisa lebih. Apa Jadi- dasarnya kamu bilang itu? Bilang. Jadi katanya lebih baik coolant katanya supaya mesin nggak cepat panas katanya. Makanya lebih bagus Nah, gitu. itulah. Itu gimana Pak tanggapannya? Itu apa kali nggak tanggung jawab itu ngomongnya, asal ngomong gitu kan? Jadi kulan itu fungsinya bukan menaikkan titik didih, tapi menurunkan titik didih. Titik beku, titik beku ya? turunkan dia. Yang menaikkan titik didih itu adalah tutupnya tadi itu. Tutupnya itu supaya titik didihnya naik. Jadi air mendidih berapa derajat? 100 100 derajat. derajat Celcius. Ya, Fahrenheit apa Celcius? Celcius. Celcius. Pada 1 ATM. Ya, ini yang benar. Oh. Orang lain jauh salah saya bilang. Air di 1 derajat Celcius itu salah saya bilang.
Saya dulu waktu kuliah pernah saya bantah kapasitor saya dulu. Tergantung tekanan atmosfernya berapa. Jadi saya pernah waktu kuliah dosen saya ngajarin fisika, titiknya air saya bantah. Saya belum tentu Pak, saya nggak percaya. Kalau kamu mana? Iya, kita buktikan. Saya akan harus bukti. Nggak percaya Bapak? Yuk kita sama-sama ke lagi. Berapa titik di air? Iya lah Pak. Dipikir ya, baru dia mikir, oh ya, pada tekanan 1 atm. Gara-gara itu nilai saya A terus. Komplot ya Pak ya. Ya, saya bantah tapi saya nggak benar gitu kan. Tergantung apanya. Pak? Tergantung tekanan atmosfernya. Kalau pada tekanan rendah dia jadi akan turun. Kalau kamu naikkan titik di 120 derajat bisa, naikkan tekanannya. Kamu pompa dalamnya, panaskan dia, nggak akan didih 100 derajat. Nah, makanya contohnya ini kalau kamu ukur 100 derajat belum didih ini. Karena tekanannya naik dari 1 atm. Jadi Pak, di sini mau menaikkan tekanannya yang Ya tadi tutup tadi. Tadi Pak. Tutup. Mana tutupnya tadi tutupnya? Oh, Nah, tutupnya ini kan ketika satu sistem kita tutup kan nggak keluar airnya, udaranya. tekanan meningkat Pak. Kan udah tutup. Iya. Kan musim panas. Dia kan nggak berhubungan dengan atmosfer. Tekanannya kan naik dalam. Meningkat tekanannya. Kapan dia satu atmosfer kalau terbuka? Makanya kalau mesin kalau terbuka kamu buka gini menyembur airnya terus susunya. makanya sebagai Nah, jangan coba-coba kalau musim panas buka ininya. Iya. Ya, kalau matahari planning musim panas berhenti, ya dia baru setengah jam. Jangan langsung buka, nyembur panasnya. Iya Pak. Kesembur mukanya nanti. gelap itu sana. Ya, jadi titiknya inilah makanya dia menaikkan tekanan sini. Makanya kalau kamu mobil tidak pasang tutup ini ya panas mesinnya. Titik didihnya naik, turun. Nah, coolant itu tidak ada hubungan titik didih. Situ salah pahamnya Pak kan. Hubungannya dengan titik beku. Jadi buku ya. Beku. Nanti saya tunjukkan. Sering kali di bengkel bilang gitu. Iya, itu Pasti jadi- itu aja tuh. Iya. karena air kata 100 derajat katanya, kulen lebih 100 derajat katanya. Ya, dia kan nggak tahu. Dan ini Pak, kalau tutupnya ini ada nggak yang di atas 0,9? Nggak ada. Nggak ada. Ini udah maksimal Pak. Nggak boleh turun atau nggak boleh? Nggak boleh lebih. Udah fix ini Pak ya. Karena dia nanti dibuat musim 0,9 dia mesti buang sana. Jadi Pak, kalau semakin tinggi putaran mesinnya, alirannya sini semakin cepat. Cepat. Nah, cepat banyak kencang. Pompanya. Nah, jadi Kalau ke pompa. bagaimanapun kalau di tinggi dari 0,9 dia bisa jebol yang lain. Jadi kalau misalnya tekannya naik terlalu tinggi juga sih nggak tahan kan, selangnya nggak tahan. Jebol. Untuk pergantian airnya itu Pak, itu gimana? Itu kan Hitungannya. rutin ya Pak, perbankan. Rutinnya itu kan 40 km, 40.000. Tapi gitu pun dia kondisinya kalau di sini 20.000 kotor ganti. Nah, kenapa pasang coolant? Siapa lebih tahan dia? Dia lebih tahan karena nggak karat kan? Iya. Sehingga bisa tahan 60, 70. Maka coolant dipasang. Jadi kita negara-negara tropis, Ya. coolant itu hanya kita ambil fungsi untuk menghilangi karatnya aja. Ya, ya. Bukan untuk titik bekunya, titik didihnya. Seperti oli juga kan Pak, 0W20 Ya. gitu. Ya benar. Kan kalau di luar kan untuk SAE-nya. titik beku itu kan Pak. Ya, Kalau di SAE-nya. Indonesia kan nggak perlu Pak sebetulnya. Tapi SAE mobil-mobil LCGC sekarang udah dituntut pakai 0W20 ya. 0W ya. Nah itulah, SAE ini kalian sudah belajar nih, sudah belajar. Oli SAE itu kan tujuannya adalah ke dimana mobil digunakan, tergantung cuaca digunakan di mana. Untuk mobil-mobil digunakan di cuaca tropis, panas, kita menggunakan oli dengan SAE lebih kental, lebih tinggi, misalnya SAE 30, SAE 20 gitu ya, supaya kenapa SAE lebih tinggi supaya tidak olinya ngencer. Untuk daerah-daerah yang daerah dingin, khususnya daerah dingin, kita gunakan SAE yang lebih encer, lebih rendah, SAE 5, SAE 0, 10 gitu kan, supaya oli tidak membeku. Nah, pertanyaannya, kan Pak contoh. pertanyaannya bagaimana Pak kalau saya mobil saya digadang dari bawa ke si borong-borong dingin, balik beda lagi panas, apakah mesti ganti oli? Ya nggak perlu, nggak pakai aja SAE yang double grade, yang multi grade. Yang multi grade kan SAE 5 30, AE 10 30 gitu kan,
itu multigrade, dia tahan dari temperatur dingin sampai panas. Nah, cuman kadang ada bengkel menawarkan SAE yang terlalu ekstrim. tinggi kali ya. SAE 5 nih, SAE 0. Ini Pak, 0W. 0 sampai 10. Ini Iya. bagus Pak, tahan. Pertanyaannya, bolehkah kita ganti di SAE 0 sampai sekian? Boleh? Kok dikit enggak bonjol. Siapa nanti dengan SAE 0 SAE 015 gitu umpamanya, boleh nggak? Tergantung suhu kita. Iya, sekitar di Medan lah umpamanya. Di Medan nggak boleh lah, nggak dianjurkan. Sini panas ini pak. Kan SAE 5, 10, 20 kan tuh tahan sampai dari minus sekian sampai 40 derajat, 40 derajat. Kan trennya dari minus 20 derajat sampai dengan 40 derajat. Boleh nggak kita gunakan SAE 0 10, 15? Cik, mana Cik? Boleh? Boleh. Tapi kamu bayar gunakan nggak? Kamu mau nggak? Enggak. Kenapa? Biar lebih safety aja, Pak. Ya boleh, tapi masalahnya sekarang mau gunakan nggak? Cici? Kenapa nggak mau? Nggak bisa digunakan. Ya tadi bisa digunakan tadi kan? Bisa, Pak. Bisa. Mubazir aja sih pak. Mubazir. Mubazir. Iya mubazir pak, lebih tepatnya. Tepatnya mubazir. Ya kan. Orang disuruh ngapain pakai SAM sampai minus 20? Memang ada di Medan 20? Mubazir. Iya mubazir. Harganya kan mahal. Mahal ya pak. Rumah lah kan. SAE Kalau 5 nggak salah- itu asalnya harga 1 liter 200 lebih. Tapi kayak Sementara kita nggak membutuhkan itu untuk apa? Nah, bengkel tawarkan biasanya. Kenapa bengkel tawarkan? Lulus. Untung. Tujuannya lebih besar dia pakai itu. Kalau ke mesin pengaruhnya Nggak ada pengaruhnya, sama aja. soal aja sih pak kan. Nggak ada, sama aja. ada. Cuma kalau orang bilang, Pak ini lebih bagus, mesin lebih tahan. Makanya kalau kita orang teknik tanya, apa hubungannya SAE minus dengan SAE 0 sampai 10 bilang dengan tahan mobil bilang. SAE itu untuk apa? Kan untuk temperatur. Cuman kalau orang yang tanya ya dia nawarin yang itu, karena ya dia ada tawaran kayak itu karena disuruh sama bosnya, tawaran yang ini, untungnya besar. Gitu. Kalau kamu juga bengkel pasti ngomong gitu juga pasti nanti. Tapi jangan, misalnya kamu nggak mau pribadi kamu bagus jujur sama customer, supaya apa customermu tertarik dengan kamu. Baiklah kenal, ada customer nih. Oh, Dek ganti ini pakai saya sekian, karena bengkel sana. Bilang aja, nggak perlu bu, mubazir. Kita nggak mau kayak saya gitu. Ibaratnya itu makanan, kita porsinya cuma satu piring, dikasih 3 piring itu apa bu? Nah, SAE itu tujuannya sesuai dengan temperatur tempat mobil digunakan. Nah, kalau SAE 0 itu sampai minus 20 derajat Celcius, apakah Medan sampai minus 20 derajat? 15 derajat pun nggak mungkin. Ya mungkin. Nah, 20 aja nggak mungkin pak. ya nggak mungkin. Jadi mubazir, ibu beli mahal-mahal nggak ada manfaatnya. Kalau customer kamu bilang gitu, apa nggak bilang kamu? Oh, gue besok sama kamu aja siapa? Ya gitu kan? Karena nyari hati customer tuh gampang sebenarnya kalau kita tahu caranya. Penting sesuai dengan Logika dia, dan itu bermanfaat bagi dia. Waduh, oh gitu saya selama ini toko aja sama sana ya. Iya, namanya bengkel gitu lah bu. Udah besok sama kamu aja lah, kayak gitu kan? Itu kita jadi customer ini. Jadi kita bisa memakan customer tapi tidak boleh membohongi dia. Akses mana? Di sana kali di depan kali. Saya ada akses